Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang garis dan sudut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tauhid Utomo dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Tahlisu Asaf. Nah, kami di sini untuk mewakili anggota kelompok kami, yaitu dari kelompok 8. Anggota kelompok kami beranggotakan pertama ada Mubin Zenardin dengan NIM 140142234. Lalu ada Yasirli Ampriya dengan NIM 14014223365. Lalu tadi Stahlisu, selanjutnya Melia Putri 14014223368, dan saya sendiri, dan yang terakhir ada Hana Nukla dengan NIM 14014222370. Nah, masuk ke materi garis. Garis sendiri adalah suatu susunan titik-titik yang bisa tak hingga, yang saling bersebelahan serta berderet memanjang ke dua arah, yaitu kiri kanan atau atas bawah, yang hanya memiliki satu dimensi dan memiliki dua arah bertolak belakang serta memanjang sejauh tak hingga di kedua arah tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu hubungan dua garis. Hubungan dua garis bergantung pada dimensi yang dibicarakan. Hubungan dua garis dalam dimensi 2 atau bidang datar akan berbeda dengan dimensi 3, yaitu bangun ruang. Contoh pertama, garis sejajar. Dua garis sejajar yaitu jika garis tersebut berada dalam satu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak terhingga. Lambang garis sejajar yaitu dapat dilihat di sini. Dua garis ini adalah contohnya, dan lambangnya ada ini, garis miring. Selanjutnya, yang kedua adalah garis berpotongan. Dua buah garis akan disebut berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai suatu titik potong atau biasa juga disebut dengan titik persekutuan. Kedua garis tersebut membentuk 4 sinar garis yang bersekutu pada satu titik awal, yaitu titik T. Contohnya seperti di gambar, ada dua garis yang saling berpotongan di sini. Nah, titik awalnya, satu titik awal tadi, yaitu T, ada di tengah. Selanjutnya, garis berhimpit. Selanjutnya adalah garis berhimpit. Dua garis akan disebut berhimpit jika kedua garis tersebut mempunyai setidaknya dua titik potong. Sebagai contoh, saat jam 12 tepat, nah itu dua jamnya berhimpitan. Ini juga bisa dicontoh, ada dua garis, yaitu garis merah dan garis putih. Kalau tadi contohnya kan jam 12. Nah, ini kalau di jam 12 mungkin yang putih itu jamnya, yang merah itu menit. Mereka saling berhimpitan seperti ini. Dan selanjutnya adalah garis bersilangan. Contoh garis bersilangan adalah dua buah garis saling bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar serta tidak terletak pada satu bidang. Contohnya seperti ada di gambar ini. Lalu
Lalu yang kelima adalah garis berpotongan tegak lurus. Garis Q dan garis R adalah garis yang tegak lurus. Garis yang tegak lurus akan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Garis vertikal dan garis horizontal yang saling berpotongan adalah dua garis yang saling tegak lurus. Contohnya seperti ini, seperti yang disebutkan tadi, garis yang tegak lurus akan membentuk 90 derajat. Nah, di sini ini sudut di sini adalah 90 derajat dan sini juga. Lalu selanjutnya adalah titik tengah, ruas garis, dan bisektor. Terkait ruas garis, terdapat beberapa konsep di bawah ini. Yang pertama, titik tengah ruas garis adalah suatu yang memisahkan atau membagi ruas garis tersebut menjadi ruas garis yang sama ukurannya atau kongruen. Bisa dilihat di contoh, ada 3 titik yaitu P, T, dan Q. Nah, T di sini adalah sebagai titik tengah P dan Q, sehingga PT sama dengan TQ. Selanjutnya yang kedua ada bisektor. Dari suatu ruas garis adalah garis yang memisahkan atau membagi ruas garis tersebut menjadi ruas garis yang sama ukurannya atau kongruen. Dari contoh, M adalah bisektor PQ, maka PT adalah TQ. Nah, untuk materi sudut akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Mbak Sasa. Silahkan Mbak Sasa. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sudut. Sudut adalah sebuah daerah yang terbentuk karena adanya dua buah garis sinar yang titik pangkalnya saling bersekutu atau berhimpit. Nah, sudut ini memiliki 3 bagian penting, yaitu kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Kaki sudut merupakan garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Sedangkan titik sudut merupakan titik pangkal atau titik potong tempat berhimpitnya garis sinar. Dan daerah sudut merupakan daerah yang terdapat di antara dua kaki sudut. Jadi untuk lebih jelasnya dapat dilihat di PPT. Selanjutnya, kemudian macam-macam sudut. Yang pertama yaitu sudut lancip. Besarnya kurang dari 1/4 putaran penuh, dapat dilihat di gambar di atas. Kemudian selanjutnya sudut siku-siku. Besarnya 1/4 putaran penuh. Selanjutnya sudut tumpul. Besarnya lebih dari 1/4 putaran atau kurang dari setengah putaran. Kemudian yang keempat yaitu sudut lurus, besarnya setengah putaran penuh. Contohnya dapat dilihat di gambar tersebut. Next. Macam-macam sudut selanjutnya yaitu sudut refleksi. Besarnya lebih dari setengah putaran, kurang dari 1 putaran N. Kemudian sudut putaran penuh. Besarnya 1 putaran penuh. Untuk contohnya dapat dilihat di gambar. Next. Materi selanjutnya yaitu satuan ukuran sudut. Ada 3 macam satuan sudut yang banyak digunakan, yaitu derajat, radian, dan gradian. Yang pertama yaitu satuan derajat.
Satuan derajat sebuah lingkaran digambarkan jari-jari sehingga membaginya menjadi 360 bagian yang sama. Maka sudut di antara setiap dua jari-jari dinamakan 1 derajat. Nah, 1 derajat dibagi menjadi 60 sama besar. Masing-masing dinamakan 1 menit atau simbolnya 1 tanda petik 1. 1 menit dibagi menjadi 60 sama besar. Masing-masing 1 detik atau simbolnya 1 tanda petik 2. Nah, dalam derajat dilambangkan dengan sistem desimal. Misalnya 280, 30 menit, 45 detik. Dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. 280, 30 menit, 45 detik sama dengan 280 ditambah 30 kali 60 ditambah 45 kali 3600. Maaf. Sama dengan 28 ditambah 0,5 ditambah 0,0125 sama dengan 28,51250. Next. Yang kedua yaitu satuan radian. Besar radian adalah ukuran dari sudut pusat yang memotong busur yang sama panjangnya dengan panjang jari-jari lingkaran. 1 radian sama dengan S kali R. Jika S sama dengan R, maka sudut besarnya sudut suatu radian besarnya sudut besarnya 1 radian. Karena keliling lingkaran yaitu 2pi kali R, maka besar sudut satu lingkaran penuh yaitu 2 kali pi kali R radian. Secara perhitungan sebagai berikut. 2pi radian sama dengan 3600. Kemudian pi radian sama dengan 1800. 1/4 pi radian sama dengan 900. 1 radian sama dengan 360. Kemudian 2pi sama dengan 57,29577. Dan 10 sama dengan 1, maaf, 1,0 sama maaf 10 sama dengan 0,017452. Next. Yang ketiga yaitu satuan gradian. Dalam kalkulator dikenal dengan simbol GRAD. Satuan sudut ini banyak dipergunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan geologi. Busur sebesar 1 gradian di permukaan bumi lingkaran ekuator kira-kira sama jarak dengan 100 km. Jadi 400 gram sama dengan 3.600. Sehingga 400 gradian sama dengan 3.600. Sehingga 10 gradian sama dengan 90 atau 1 gradian sama dengan 0,9. Next. Relasi dua sudut. Yang pertama yaitu sudut berpenyiku. Jika terdapat dua sudut yang saling berhimpitan serta membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku untuk sudut yang lain, sehingga kedua sudut tersebut disebut sebagai sudut yang berpenyiku atau komplement. Contoh soalnya yaitu jika sudut ABC sama dengan 90 derajat, tentukan A nilai A, B besar sudut ABD, C besar sudut DBC. Jawabannya yaitu A. Kita menentukan nilai A. Caranya yaitu dengan sudut ABC sama dengan sudut ABD tambah sudut DBC. Kita masukkan 90 derajat sama dengan 2A derajat tambah 3A derajat. 90 derajat sama dengan 5A. A sama dengan 90 derajat per 5. A sama dengan 18.
Kemudian yang kedua kita menentukan besar sudut ABD. Sudut ABD sama dengan 2A, sama dengan 2 kali 18. Hasilnya yaitu 36. Kemudian yang ketiga kita menentukan besar sudut DBC. Sudut DBC sama dengan 3 kali A. Sama dengan 3 kali 18. Hasilnya 54. Next. Yang kedua yaitu sudut berpelurus. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus untuk sudut yang lainnya. Sehingga kedua sudut tersebut dapat disebut sebagai sudut yang saling berpelurus atau suplemen. Contoh soalnya yaitu jika besar sudut PQR sama dengan 180 derajat, maka tentukan A nilai A, B besar sudut PQS, C besar sudut SQR. Langsung ke pembahasan. A yaitu menentukan nilai A. Besar sudut ABC sama dengan besar sudut PQS tambah besar sudut SQR. 180 derajat sama dengan 7A derajat tambah 2A derajat. 180 derajat sama dengan 9A. Dan A sama dengan 180 derajat dibagi 9A. Hasilnya yaitu 20. Yang B yaitu menentukan besar sudut PQS. Besar sudut PQS sama dengan 7 kali A. Sama dengan 7 kali 20. Hasilnya yaitu 140. Yang C yaitu menentukan besar sudut SQR. Besar sudut SQR sama dengan 2 kali A, yaitu 2 kali 20. Hasilnya yaitu 40. Next. Yang ketiga yaitu sudut bertolak belakang. N dua buah garis yang saling berpotongan yaitu AB dan CD membentuk 4 sudut di titik O, seperti di gambar. Keempat sudut itu adalah sudut AOC, sudut BOC, sudut BOD, dan sudut AOD. Dua pasang sudut itu bertolak belakang, yaitu yang pertama sudut AOC bertolak belakang dengan sudut BOD. Yang kedua sudut AOD bertolak belakang dengan sudut BOC. Nah, pada gambar tersebut juga terlihat bahwa sudut AOC dan sudut AOD membentuk sudut lurus. Sedemikian juga seperti sudut BOC dan sudut BOC. Jadi sudut AOC tambah sudut AOD sama dengan 180 derajat dan sudut AOD ditambah sudut BOD sama dengan 180 derajat. Nah, karena sudut AOC tambah sudut AOD sama dengan 180 derajat dan sudut AOD tambah sudut BOD sama dengan 180 derajat, maka sudut AOC tambah sudut AOD sama dengan sudut AOD tambah sudut BOD, sehingga sudut AOC sama dengan sudut BOD. Next. Selanjutnya, transversal dua garis. Yang pertama yaitu sudut sehadap. Sudut sehadap adalah dua sudut atau sudut dalam dan sudut luar yang tidak berdekatan di sisi yang sama pada transversal. Nah, pada gambar di samping, garis M sejajar dengan garis N, dan kedua garis tersebut dipotong oleh garis L. Maka terdapat pasangan sudut sehadap, yaitu sudut AI dan sudut B5. Maaf, sudut A1 dan sudut B5. Selanjutnya ada sudut A2 dan sudut B6, sudut A3 dan sudut B7, dan sudut A4 dan sudut B8. Dan besar sudutnya sama. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Next. Yang kedua yaitu sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan adalah dua sudut dalam yang tidak berdekatan pada sisi yang berseberangan terhadap transversal.
Nah, pada gambar di samping, garis M sejajar dengan garis N. Kedua garis dipotong oleh garis L. Terdapat pasangan sudut dalam berseberangan, yaitu sudut A3 dan sudut B6, serta sudut A4 dan sudut B5. Besar kedua sudut tersebut adalah sama. Bisa dilihat di gambar. Next. Yang ketiga yaitu sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan adalah dua sudut luar yang tidak berdekatan pada sisi-sisi yang berseberangan terhadap transversal. Nah, pada gambar di samping, garis M dan garis N sejajar. Kemudian, kedua garis dipotong oleh garis L sehingga membentuk pasangan sudut luar berseberangan yaitu sudut A1 dan sudut B8 serta sudut A2 dan sudut B7. Besar kedua sudut adalah sama. Bisa dilihat di gambar. Next. Yang keempat yaitu sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak adalah dua sudut dalam yang terletak pada sisi yang sama. Pada gambar di samping, garis M dan N sejajar, kemudian garis L memotong garis M dan N, sehingga terdapat pasangan sudut-sudut dalam sepihak, yaitu sudut A3 dan sudut B5, serta sudut A4 dan sudut B6. Jumlah besar kedua sudut adalah 180 derajat. Next. Maaf, next. Yang kelima yaitu sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak adalah dua sudut luar yang terletak pada sisi yang sama. Nah, pada gambar di samping, garis M dan N sejajar. Kemudian, kedua garis tersebut dipotong oleh garis L, sehingga terbentuk pasangan sudut-sudut luar sepihak, yaitu sudut A1 dan sudut A7, serta sudut A2 dan sudut A8. Jumlah besar kedua sudut adalah 180 derajat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Next. Baik, terima kasih. Itu materi dari saya. Kemudian saya kembalikan kepada Mas Wahyu. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kami, perwakilan kelompok 8. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.